mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Jadi, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran harus dilakukan secara sistematis supaya peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang pertama, mari kita bahas keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, keterampilan membuka pembelajaran adalah dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau bisa juga dengan membuat interpretasi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan untuk keterampilan menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya, didahului dengan merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan bertanya merupakan kegiatan penting karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik lontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat rasa ingin tahu terlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Kemudian dengan bertanya bisa melatih peserta untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Lalu dampak positif yang ketiga adalah dapat melatih peserta didik untuk fokus serta menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan juga peserta didik. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, keterampilan penguatan ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Contohnya memberikan pujian maupun penghargaan bagi peserta didik. Sedangkan non-verbal, penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan lain-lainnya. Contoh, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan seseorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didiknya. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Kemudian untuk membimbingnya, siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan sesuatu untuk menghayati proses penalaran, serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Untuk keterampilan yang kelima adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Contoh keterampilan mengadakan variasi sebagai berikut. Misalnya saja saat mengadakan materi pencernaan karbohidrat, bisa dengan memperlihatkan video tentang proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Sedangkan saat mengajar materi tentang rangka manusia, bisa dengan dilakukan pembawa alat peraga berupa model kerangka. Keterampilan keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kecil. Keterampilan membimbing diskusi kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah yang perlu diperhatikan supaya dapat berjalan efektif dan efisien. Guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing
Adapun contoh kata membimbing diskusi kelompok kecil ini adalah seorang guru bisa mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau pemahaman yang sedang didiskusikan. Dan arahan dari guru dan juga teori yang ada nantinya dapat membantu siswa menganalisis masalah hingga memperoleh kesimpulan. Untuk keterampilan ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan juga perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran adalah berjumlah terbatas, biasanya berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Dan siswa dengan siswa, setiap guru dapat menciptakan format perorganisasian visual untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan topik ataupun materi, kemudian kebutuhan siswa serta waktu tertentu. Nah, keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan pengelola kelas. Pengelolaan kelas untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang sangat optimal dan mengembang dalam proses belajar secara sendiri di dalam kelas. Guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Nah, mengelola kelas ini merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengelola kelas dibutuhkan sesuatu keterampilan.